Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya'il mursalin sahabah wa tabi'in wal malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali wa khususan Syekh Imam Jamaluddin Al-Qasimi wa ma nawaina kulli niyatin salihah wa liqada'i hajatina bisirril Fatihah. Siratal ladzina an'amta Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fit dharaini, amin ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Min haqqil awami al-istighal bil amal as-salih. Min haqqil awami iku setengah saking hak, berarti ya kewajiban orang awam, grassroots, ya sing durung pinter, al istighalu utawi ketungkul sibuk bil amali salih lan amal kang saleh. Jadi orang yang memang ilmunya belum ada, ya percayalah pada ulama, ya ndak usah takok dalile apa, ya ila annal fudula krono satemene kelewian keutamaan ugi iku khafifun ringan alal qalbi. Jadi hati itu lembut banget. Ini masih kita bab terakhir daripada bahayanya lisan. Jadi Imam Ghazali menyebutkan yang terakhir ini yang ke-19, ada 19 bahasa lisan, betapa bahayanya lisan itu. Ya, hadis yang populer yang kita sering dengar, ya diam itu lebih baik kalau tidak bisa ngomong baik. Fal yakul khairan au liyasmut. Maka istilah jamu itu penting. Bukan jamu air mancur, jamu jaga mulut. Jadi yang terakhir ini masih al-khata' fi daqa'iq lafdiyah. Jadi ada beberapa lafaz, beberapa kata kelihatannya lembut tapi itu membahayakan iman. Tidak terasa membuat kita syirik. Ya, seperti ulama sering nyebut syirik khafi. Wong aku ndak ada saya, ya aktivitas ndak akan sempurna. Itu sudah syirik khafi. Artinya dia membesarkan dirinya, tidak terasa sebenarnya sedang mengecilkan Gusti Allah. Padahal lisannya sudah mengucapkan Allahu Akbar. Memang mengucapkan mudah, tapi tidak terasa. Kadang ada ucapan-ucapan yang sebaliknya kontraproduktif. Ngomong gampang, nglambi ana balunge. Ya, lek lambi ana balunge kan padha mbek cucuke pitik. Itulah orang sering diingatkan, ya wit gedang awoh nguwoh pakel, ngomong gampang ngelakoni angel. Kalau Jawa itu lambe gak ono balunge,
Tapi kalau bahasa Indonesia lidah tidak bertulang itu sama. Lidah tidak bertulang. Ya, jadi lembut. Jadi tadi, oh aku itu paling hebat. Itu sebenarnya tidak boleh. Syirik khafi itulah. Kalimat-kalimat yang lembut, yang sangat soft lah. Tapi tidak terasa itu membuat kita syirik. Ya. Lah dalam konteks manusia kan ada awam, ada elit, ada alit lah. Elit, ada alit. Ini awam itu orang biasa. Jadi orang biasa itu menurut Imam Ghazali sudah percaya kiai ini amalkan. Bahasa umumnya harus taklid dulu. Walaupun gak harus dasari gak apa-apa, taklid aja. Tidak usah takut dalili apa. Bab ada sebagian umat Islam ini yang cenderung mesti takut iki ono dalili ora. Bareng tiga dalil gak dilakoni. Nah itu kan ada model-model begitu itu. Lah pola-pola ulama kita, khususnya pola-pola pesantren sejak Wali Songo itu dididik percaya sama kiai, memang al ulama warasatul anbiya. Jadi orang awam itu ya sudah beramal yang baik aja, nggak usah takut dalil opo. Karena hati itu khafif, nggak terasa. Wal amilan utai wong alit awam iku qad yafrahu kadang-kadang rumangsa bunga seneng ya bil khawdi kelawan mancing gunem ngomong fil ilmi. Jadi dia ndak ngerti persoalan tapi ikut ngomong itu qad, tapi qad tidak selalu, kadang-kadang. Jadi qad ketemu fi'il madhi sungguh-sungguh takkid. Tapi qad ketemu fi'il mudhari kadang-kadang ya. Kadang ya. Ring Madura dan kadang. Jadi kadang yafrah ngomong dia tidak ngerti persoalan ikut bicara. Ya, nah. Ibaratnya seorang ibu ndak iso nggak undi-undi, jadi geduk ya. Lah ngerti ndandani HP, nyervis HP, ya jadi geduk padahal. Ndak ahliha fi wari ahlihi. Jadi orang awam itu udah menurut Imam Ghazali taklid aja, muqallid. Yang dalam konteks fikih lewis sekolah kan munggah pangkat menjadi mutabi. Muqallid itu taklid perbuatannya, orangnya disebut muqallid. Ya sudah ikuti aja, ndak usah takut dalili apa. Munggah krono sekolah sebenarnya kita ini sudah tingkatnya sudah ittiba, ngikuti pendapat ulama tapi ngerti dasare, ngerti dalile. Orangnya disebut mutabi, tabiin. Adapun kamu nanti pinter setingkat Imam Syafi'i, jadilah mujtahid. Mungkin. Tapi juga syaratnya memang harus belajar sungguh-sungguh, terutama tidurnya itu jam 11 malam harus tidur. Jam loro lagi turu. ini sampai apa ya? Jam piro turu nih? Jam 2. Jam loro turu subuh dikuka ya. Ya. Dalilnya ya pencet dawe Imam Syafi'i itu, sindiran Imam Syafi'i. Ingin jadi ulama kakian turu, ya sudah itu orang gila. Taman naita antumsi fakihan munadiron bi ghairi anain wal jununu fununu. Ini perlu dibaca bareng-bareng ini. Ayo bareng-bareng. Taman naita antumsi fakihan munadiran bi ghairi anain wal jununu fununu. Sekali lagi, tamannaita antumsi fakihan munadiran bi ghairi anain wal jununu fununu. Jadi ingin betul tamani menjadi fakih
orang yang alim lah. Ya, tapi bigori anak ndak gelem susah payah, ndak gelem baca buku, yang dibaca tetap WA. Ya, sehingga sadarlah bahwa kita ini siriknya dengan HP. Ya, jadi sirik modern, sirik 4.0. Sirik 4.0 atau sirik 8.0 udah. Kalau zaman jahiliyah siriknya menyembah berhala, manata uzalata. Ya, kalau kita kan nyembah HP podoai. Itulah siapa? Syirik 4.0. Nih. Syirik 5.0 mau sudah 7.0 itu kira-kira ya. Ya podoai. Ya. Jadi bigari anain wal jununu fununu. Ya tidak mungkin akan menjadi orang yang hebat, yang alim, yang mampu menganalisis semua persoalan tanpa mau susah payah. Itulah orang gila. Wal jununu fununu. Jadi junun itu gila, fununu itu fannun fununun, sama dengan alwanun mutanawiyah, bermacam-macam. Jadi jenisnya orang gila itu akeh. Orang yang telanjang bulat di jalan raya, satu orang gila. Dua, orang yang pagi sampai malam tertawa terus kecuali tidur, itu juga orang gila. Termasuk mahasiswa santri tidak mau belajar sungguh-sungguh, itu juga orang gila. Jenisnya orang gila itu banyak. Jadi yang gila dengan yang tidak gila kira-kira banyak yang gila biasanya ini. Wal jununu funun. Nah, Imam Ghazali itulah kadang-kadang orang-orang goblok tapi dia ikut nimbrung bicara tapi dia tidak ngerti apa-apa. Qad yafrahu bil ilmi. Ya, ikut bicara tentang ilmu dia tidak ngerti apa-apa. Dan sekarang semangat seperti itu lebih tinggi karena apa? Ada medsos, ada WA. WA itu kan kita kan tidak tatap muka langsung dengan audien, sehingga kita seringkali tidak terasa ikut komentar padahal kita tidak tahu apa-apa. Itulah kelebihan WA atau penjerumusan lah menurut saya. Kita tidak terasa dibuat untuk ikut bicara. Ya kayak hari ini misalnya semua orang bicara, wah Gibran anak presiden tadi tidak tuh kayak presiden, ini KKN nepotisme, ya semua orang kan bicara. Ya, orang mulai ya, terutama yang paling marah kan PDI yang merah-merah itu, ya memang dia ya kalau teman-teman PDI ngomong saya wis gregeten. Ya, sudah dijadikan wali kota Solo 2 kali, gubernur, presiden, sekarang kok mengkhianati mboe gitu ya. Ibu Mega, ya itulah politik. Politik itu harus saling bunuh-membunuh. Politik itu dalam konteks di Indonesia itu keris embu gandring. Kalau ingin kuasa ya kamu harus mampu membunuh. Sekejam-kejam Ibu Tiri itu masih kejam politik. Saya ulangi, sekejam-kejamnya Ibu Tiri kejam politik. Makanya di dalam, sekali lagi, politik itu bahasa Arabnya apa? Siasa. Di kamus siasa itu terjemahnya politik, tapi di Quran kata siasa tidak ada. Berarti politik itu penting, tidak penting. Kalau saya ditanya politik tidak penting, tidak penting. Politik itu mudirun. Buktinya Sayyidina Utsman terbunuh proses perebutan kekuasaan. Sayyidina Ali terbunuh juga dalam proses perebutan. Politik itu kan rebutan kekuasaan. Kekuasaan jumlahnya sedikit sehingga pengen akeh. Di satu desa aja misalnya penduduk 3.000, yang kepala desa kan hanya satu. Yang ingin banyak, ya pasti tengkar toh, konflik. Nah, makanya dalam teori politik yang melekat dengan politik selalu konflik, tukaran.
politik menghilangkan konflik tidak mungkin, impossible, is not political at all, itu bukan politik. Makanya di Quran tidak ada kata politik. Politik Islam wal itu kelakuannya wong-wong IAIN yang tidak jelas win. Iya, kitab lama itu udah ada babul siasa ya, babul imamah. Kita ikut aja generasi Imam Syafi'i itu. Kamu lihat fikih-fikih besar itu ada babul siasa, enggak ada. Babul imamah. Ya, generasi penulis kitab fikih mulai Imam Nawawi, Imam Rafi'i, baik mazhab Hanafi, mazhab Malik atau mazhab siapapun, bab terakhir mesti babul imamah. Ya sudah, imamah saja. Memang pembicaraan politik Islam itu kan mengkaji tentang kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan khulafaur rasyidin. Ya, akhir-akhir ini aja karena ada UIN terus diganti prodi politik Islam. Prodinya al-imamah. Tidak ada. Kata politik di Quran tidak ada, kok politik Islam mana? Oh, Allah tidak senang dengan politik. Di sini kan tengkar, sampai cucu Nabi Sayyidina Hasan dan terbunuh dalam proses politik. Abbasiyah itu ketika harus mendirikan dinasti harus membunuh 95.000 keturunan Umayyah. Coba apa enggak? Podo Islami. Pada Quran mengatakan wa miyaqtul mu'mina muta'amidan fajazu jahannam khalidan. Orang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, neraka jahanam selamanya. Jadi Sayyidina Husain malah dipenggal kepalanya oleh Yazid. Terus muncullah Syiah. Ya, makanya di Iran ya, saat 3 kali ke Iran, di Iran tuh tidak ada nama Yazid. Di Iran ada orang namanya Yazid dibunuh itu katanya. Dia benci dengan nama Yazid itu. Karena Yazid lah yang memenggal kepala Sayyidina Husain, cucu Rasulullah. Coba. Jadi ada 2 nama ketika kali ke Iran, kata teman-teman di Iran yang paling dibenci itu 1 Yazid, 2 Umar. Oh, tidak ada nama Umar. Mengapa Umar? Umar itu kan yang, jadi orang Iran itu masih membanggakan sebelum masuk Islam, perang Qadisiyah masih Iran Persia itu loh. Itu yang membebaskan Qadisiyah kan Umar bin Khattab. Bahkan sampai sekarang yang menarik di Iran itu tidak mau mengatakan Hijriyah, tidak mau. Yang digunakan di negara itu ya tahun Masehi sama tahun Iran kuno, Persia kuno. Jadi yang paling disenangi di Iran itu nama Ali. Saya ke sana namanya Ali, waduh dihormati. Ada Musanya, Musa kan Musa Al-Kadhim, cucu Rasulullah yang kelima ke-6 itu juga Musa Al-Kadhim. Wah, ini ada orang Indonesia, ada orang Syiah. Wah, Syiah dari mana? Syiah dari Jemur. Jadi jangan sampai di Iran ada yang namanya Yazid, tidak ada. Orang jenis Yazid mesti dibunuh katanya. Di Iran dibunuh. Makanya di sana itu sembahyang itu harus kulu ardin Karbala, kulu yaumin Asyura, kulu ardin Karbala, gitu loh. Jadi karena mendingannya kan Asyura tanggal 10 Muharram, maka menjadi di Karbala itu. Jadi sembahyang itu kan tidak menyentuh tanah Karbala, tidak sah. Loh, padahal Karbala kan di Irak. Bagaimana caranya? Maka di surau-surau, di masjid, ya, termasuk di bandara itu semua di pojok itu disiapkan bulat-bulat kayak genteng bulat itu dari tanah Karbala. Jadi kalau sudah sujud harus badu itu nempel tanah Karbala. Nggak nempel, nggak sah gitu. Sampai begitu. Itulah karena di sana Syiah 12. Syiah yang moderat adalah Syiah di Yaman, Saidiyah, Syiah Jafariyah, itu guru-gurunya Imam Syafi'i. Ya. Jadi
Jadi tidak ada nama Yazid, nama Umar tidak ada. Ya. Jadi kalau kamu namanya Yazid jangan ke Iran, bisa dibunuh kamu. Bapak ada orang udah boleh nama Yazid ke Iran itu. Kalau namanya Ali, wah sangat dihormati. Wah Ali, Mas kan ada, wah ada Musanya, wah Musa Al-Kazim, Al-Bakir, Musa Al-Kazim, waduh. Sangat, 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 sangat. Hampir semua orang Iran ada alinya. Bahkan tidak pakai Muhammad tapi yang penting ada alinya. Hampir semua laki-laki ada nama Ali. Ali Khamenei, Ali Khomeini, Mahmud Ali Ahmadinejad, itu ada alinya itu. Presiden yang dulu. Semua ada alinya itu. Kalau banyak ali-ali. Kalau banyak kan ali-ali. Pada Imam Ghazali ke orang awam itu ya sudah percaya kiai ini amal saja, nggak usah takok ngomong ilmu ini ono ndak, kamu kan belum belajar gitu loh. Ini syaitanu satu meute setan iku yukhayalu ya ya membuat khayalan ilahi maring won annahu minal ulama gitu loh. Jadi orang goblok melok ngomong perkara padahal dia ngerti dia rumangsa ulama. Sing api ya goblok ngaku goblok itu aja. Apa goblok ngaku pinter kau lah. Sudah saya ini masih goblok, ayo ikut kiai, pendapatku ikut ulama selesai. Ya, jadi ada orang mengatakan tidak bermadhab itu ya goblok-goblok ya uang. Ojo sok lah. Kan ada golongan tertentu dulu ndak boleh bermadzhab, bagaimana? Baru mau saya Islam gak bermadzhab, itu caranya sholat ndak ikut pendapat ulama terus yo po. Maca ayat ora teteh. Ya. Ya. Al halalu bayyinun wal haramu. Nah, itu bisa dibaca al halalu bayyina wal haramu bayyina. Cik lumayan. Krono durung tau ngaji nahu dibaca al halalu ben wal haramu ya ben, tambah gawat. Jadi desa dandani HP ditandani dhewe bubrak ambyar kabeh, nggak bisa. Alhamdulillah lah mereka yang dulu mengatakan tidak bermadzhab sekarang sudah mulai sadar lah. Ojo sok keminter. Itu setan. Goblok ngaku pinter itu sebenarnya setan yang sedang memberi khayalan, memberikan apa rangsangan lah. Anau minal ulama wa alil fadli rumangsa dia lebih utama, tidak bisa. Di kalangan pesantren saya selalu mengingatkan bagi yang pernah belajar alfiyah mesti ngerti. Ya, belajar nahwu itu mesti jurumiyah naik didik imriti, munggah didik alfiyah. Ya, makanya imriti yang saya ceritakan itu terjadi betul itu. Ahli kiai tapi tidak pernah di pesantren. Di Kalimantan haji titipi kiainya suruh membeli kitab imriti itu ya, tapi nggak diharokati, pulang itu nggak bisa katanya di Mekah 10 toko di Mekah nggak ada, di Madinah nggak ada. Loh kok nggak ada gimana Ustadz? Oh kiai sudah Ustadz nggak ada, sudah nggak ada. Loh zaman bilangnya gimana, itu kan kitab Umar Yoto. Jadi imriti itu dibaca Umar Yoto. Apa tuh fenomena ini gak kayak wong pinter tapi keren nggak pernah di pesantren rumangsa iso. Ya, makanya kalau di Jawa ini sering diingatkan ojo rumangsa iso rumangsa. Jangan sok pinter lah. Ya, jadi imriti ketika harakati dibaca Umar Yoto. Gak ada kiai. Saya udah tanya 10 toko di Makkah, 10 toko di Madinah, nggak ada kitab itu. Loh, nggak ada gimana Ustadz? Sama tanyanya gimana? Loh itu kan kitab Umar Yoto. Oh, ada kitab Umar Yoto. ya begitulah. Ya. Jadi kasus-kasus macam itu banyak gitu loh. Nah, baru alfiyah. Lah di alfiyah itu bukan by desain, itu accident. Betul-betul Imam Malik itu pinter tapi sombong.
Imam Malik itu lahir di Andalus, Cordova, Spanyol. Mazhabnya Maliki, kemudian pindah ke Syria, pindah mazhab Syafi'i. Dia ngarang kitab Alfiyah itu. Baru 4 bait ya, qala Muhammadun wa Maliki, bait keempat enggak salah. Wa taqtati ridwan bi ghairi sukhti fa'iqatan Alfiyah tabtimuti. Ini kan fatah, kan sudah khatam Alfiyah. Belum. Baru pertama. Ini Alfiyah itu harus khatam. Orang pernah khatam Alfiyah barokah dong. Harus khatam Alfiyah. Ya, jadi watak tadi ridwan bikerusuti, bahwa kitab ini disusun untuk ridho Allah, jangan mendapatkan sukhtullah, kemurkaan Allah. Tapi baitnya kesombongan, fa'iqatan Alfiyah tabtimuti, bahwa kitab Alfiyah saya ini fa'iqatan fauqo, ngungkuli, lebih berkualitas dari Alfiyahnya guru saya Ibnu Mu'ti. Pinter tapi sombong, Allah tidak suka. Maka menurut riwayat Imam Malik ini buntu pikirannya, istilah sekarang burn out, kayak bisa mikir, bingung berhari-hari. Datanglah rajulun alimun, yang lebih alim, takut, lho napa sampean? Lho nggih to, kula niki ngarang kitab baru 4 bait. Nggih nyuwun ridho Allah. Tetapi setelah itu terus ya apa? Ya memang watak tadi ridwan bi ghairi suhti fa'iqatan Alfiyah tabtimuti. Memang kula niki menegaskan bahwa kitab Alfiyah saya pasti lebih bermutu dari kitab kiai saya, guru saya Ibnu Mu'ti. Lho iku apa? Kamu pinter sombong, Allah tidak suka. Makanya Allah menutup pikir, bingung kamu. Ya. Akhirnya halo njaluk sepuro. Alhamdulillah Ibnu Malik njaluk sepuro pada kiainya Ibnu Mu'ti, dan tidak ada yang kiai yang tidak nyepuro di sepuro. Setelah dimaafkan oleh guru ini, kiai ini baru daya ingatnya dikembalikan oleh Allah. Maka kalimat setelah sombong itu kan apa? Penghormatan. Wa huwa bisabkin khaizun tafdila. Ya. Pernah kata Alfiyah? Bereng. Siapa sih yang tahu kata Alfiyah? Alawi. Jadi wa bisabkin khaizun tafdila. Makanya sebagai penghormatan bagian itu jalur sepuro loh. Guru saya Ibnu Mu'ti apapun dia lebih mulia dari saya. Khaizun tafdil, karena lebih dulu ilmu saya juga dari beliau. Mungkin memang dari segi cerdasnya cerdas Imam Malik lah, Ibnu Malik, tapi sombong gak oleh. Makanya dihormati wa huwa bisabkin khaizun tafdila mustaujibut saniyah samila. Wajib buat saya untuk memberikan sana, penghormatan yang indah pada beliau. Akhirnya lancar sampailah 1000. Alfiyah itu kan 1000. Ya. Sebenarnya 1002 itu. Ya, saya masih ingat ketika jadi ketua NU Jawa Timur dulu, beberapa santri Tebuireng ngiling nih saya dulu zaman Kiai Hasyim Asy'ari, walaupun tidak menjadi anggaran dasar, orang sudah jadi pimpinan NU tingkat cabang. Itu mesti ditakoni, sampean kok wis tentu dadi pimpinan NU cabang, apa pernah khataman Alfiyah? Tapi tidak menjadi syarat resmi ndak, tapi wakilnya Kiai Hasyim Asy'ari mensyaratkan. Bab orang kalau sudah khatam Alfiyah iso maca kitab kuning. Ya, kitab gundul seperti inilah. Nek durung Alfiyah itu kitab gondrongnya gak iso. Jadi itu saya sering kelakar dengan teman-teman di wilayah ya, atau di cabang. Bab sekarang wong jadi pengurus wilayah sing khatam Alfiyah ndak khatam Alfiyah jauh yang ndak. Saya juga ndak, emang gak fair itu yang di pengurus wilayah di Jawa Timur sing iso maca kitab tinggal 1-2 aja. Saya nggak sombong lah, tahu persis lah kualitas orang-orang itu. Ya, NU mau jadi apa kalau nggak seneng ilmu, seneng jadi tim sukses.
tim suksesnya ya calon presiden. Tim sukses itu timnya yang sukses gitu. Tim sukses, timnya yang sukses kan bagi duit, bagi sarung. Termasuk wartawan TV9 udah bagian. jadi dulu syarat saya sering kelakar sampean wis kendati pura cabang apa pernah khatam Alfiah? Jawabannya pengurus cabang sekarang, loh Pak, istri saya namanya Alfiah Pak. degradasi ya, makanya ilmu lah. Jadi setan, orang goblok ngaku pinter masa ulama, nggak boleh. Imam Ghazali dawuh seperti ini ada dasarnya. Karena apa? Karena Nabi dawuh, saya tiala nasi zamanun fihi kasirul khutaba wa qalilul ulama. Akan datang zaman nanti sing akeh tukang pidato tok khutaba, ulamanya didik sing ahli betul ya, paling enggak ya Jurmiyah, Imriti, Alfiyah, Takrib ya, sampai I'anah ya, balaghahnya wis mateng ya, fikih, usul fikih itu udah, itu yang penting menurut saya, pengalaman saya pokoknya sampai Alfiyah, kemudian fikih, usul fikihnya mateng, kaidah fikih, balaghah, mana kata itu balaghah, itu udah. Anak-anak sekarang kan tidak mengidolakan Imam Syafi'i ya, mengidolakan Sahrur ya, Hasan Hanafi. Nah, Hasan Hanafi bisa memberikan kritikan-kritikan pada ulama dulu kan, dia juga pernah sudah mateng lah balaghahnya, nahunya Sahrur, Nasir Abu Zaid. Jadi kayak sekelas Nasir Abu Zaid yang dianggap liberal-liberal itu, Hasan Hanafi, Abid Al-Jabiri, itu proses pemahaman terhadap nahwu balaghah itu udah selesai. Nah kita ini jadi dia tapi ya Alfiyah aja belum pernah khatam ya. Jawabannya istrinya namanya Alfiyah. Ya gawat kalau sudah begini. Ya itulah yang terjadi hari. Jadi Imam Ghazali kalau goblok aja ngaku kiai kan begitu sebenarnya ini, min ahlil ulama wa ahlil futul. Apalagi dengan tegas Nabi juga mengingatkan, yang saya khawatirkan itu karena Allah itu tidak nyabut ilmu, yang dicabut ulamanya. Di Arba'in kan ada gitu. Dan pada dasarnya nanti sing ngakeh itu bukan ulama tapi juhala, jahilun. Juhala ngaku kiai, sekarang mulai banyak ngaku kiai. Jahilun juhala. Dulu dia tersesat dan menyesatkan orang lain. Ini yang gawat. Sekarang udah mulai banyak. Wow, ngomong koyo dia khotib kutoba pidato yo. Tapi sebenarnya ulama itu kan Imam Ghazali mensyaratkan aliman, ibadahnya abidan, puasa Senin Kemis, mesti tangi bengi sembahyang tahajud, tangi bengi ngoyo tok ya. Jadi aliman, abidan, zahidan, zuhud, sederhana. Nah, kiai sekarang mulai motornya Mercy, tidak sederhana itu. Dia tidak ngerti siapa Rasulullah. Saya kritik habis-habisan itu. Nah, kiai nggak terima kan ngomong aku. Perlu, harus dikritik kiai yang hidup mewah itu harus dikritik itu. Nabi hidupnya sangat sederhana, zuhud, wara. Wara itu ya kalau tidak halal betul tidak mau. Ya terakhir, ya riful masalah, jadi komitmen orang kecil. Bagaimana selalu membantu orang kecil. Bab ulama itu mengadili harus waliullah. Dan kalau tidak ada wali, dunia harus ditutup oleh Gusti Allah. Ini banyak orang yang tidak tahu, tidak percaya wali. Surat Al-Baqarah 251 jelas, laula tafullah nas ba'du bi ba'din la fasadat al-ardu. Seandainya Allah tidak membentengi orang yang jelek-jelek, molimo, maling, main, mamet, gak karuan nakal itu, bi ba'din, yang kedua itu orang suci, wali. Dan wali itu sekali lagi bisa dicek di tafsir Ad-Durrul Mansur Imam Suyuti,
Ciri utama wali itu sakhok dermawan, bukan yang bangun malam umroh, ya enggak. Dan itu dasarnya hadis At-Tirmidzi, hadis Imam Tabrani. Tapi selama ini kalau kita bilang wali itu kan khariqul adahnya, yang sifatnya ndak umum lah. Ya itu bukan utama, yang utama sakhoknya. Dermawan, ndak medit, itu aja. Makanya ya riful masalih, komitmen terhadap orang kecil, duafa mustatafin. Kiai montori meresi mburi ini reso mangan di jarone apa ndak mlebu neraka kayak macam begini. Ya, perlu dikritik mumpung lewat TV 9, enggak apa-apa. Ya. Jarang-jarang uang nih ngomong ini ki jarang-jarang. Ndak mantan ketua NU rawannya. Dan sekarang Suriah. Wis wayahe to. Ya memang mulai banyak kiai sekarang kan hidupnya mewah, kan dapat betul. Rasulullah sangat sederhana hidupnya. Nggak boleh. Saya mengatakan kiai mau meresi haram aku. Nggak boleh. Pokoknya Innova itu paling baik udahlah. Sudah paling bagus, itu paling mewah, udah dapur lebih dari udah dapur mersuas rong pula bisa ubah tanggone kayak semangan di Jarnon mana Yariful Masalih. Imam Ghazali mensyaratkan Yariful Masalih. Jadi kiai itu sudah setengah wali ya, bukan pancet wali-wali daya. Ya pokoknya sudah derajat lah. Nggak percaya kapan Yusuf kan ngejar itulah wali, putrane Sunan Ampel. Di derajat itu tugasnya wali ya papat itu udah orang kecil. Apa itu ini enggak tutu iku kari sing ndukur dhewe itu payungono wong kang kudanan lho. Ngisore ombenen wong kang luwe, klambenen wong kang muda, ingonen wong kang, jadi ombenen wong kang ngelak, ingonen wong kang luwe, klambenen wong kang muda itu. Itu surat Al-Baqarah 251. Jadi Rasulullah meninggal dunia gak apa-apa. Kiai wafat ngontore sawah syarat-syarat. Ulama warasatul anbiya harus merenungkan ulang. Ya. Jadi wala yazalu yuhabbibu ilaihi dzalika. Ora gingsir-gingsir selalu, ora gingsir ora geser. Bahasa kitab lama itu gak paham, ora gingsir itu apa, ora geser berarti selalu. Jadi setan selalu membuat seneng aku iku pinter, aku iku kaya kiai ya, kaya ada orang kiai iku ilmune gak akeh, yang penting serbane gede, berarti lapo sih gak serban itu gak keringetan ngono tok ya, gak perlu serban sebagai apa simbol. Ya. Jadi kata kot yatakalamu lah, ini yang bahaya. Setan itu kata kot ya kadang-kadang ngomong sapa wong goblok ngaku pinter tadi ya, ikut komentar sesuatu yang dia sebenarnya tidak tahu apa-apa. Bima kelan apa huwa kang lima iku kufrun, ndak terasa yang dia omongkan menjurus sesuatu yang kekafiran. Ketika mengatakan oh saya kok, itu sudah itu syirik itu udah mendekati kufur. Berarti orang ndak apa-apa, dia itu ndak tahu apa-apa. Ya. Wa kullu man salaan ilmin, wa kullu man sabeng wong salah kang takon sapa wong an ilmu saka ilmi ghamitin kang samar, artinya ilmu yang sudah tingkat tinggi lah,
Samar itu sudah barang gaib, ilmu sudah tingkatnya tinggi lah. Gomidin walam ya geblok walam ya beluk lan ratu Mekko apa fami wong tilkat daroja. Jadi dia ndak ngerti urusan apa ahli survei lah misalnya ya sekarang. Dia mengatakan ini sing menang Prabowo, sing menang Mas Anies, sing menang Ganjar. Ya terutama karena ada Pak Mahfud yang Tretan TV ini. Wah, ini sudah Madura, bersemangat di Madura. ya, jadi pada ndaro apa-apa. Ya. Jadi orang tanya tentang sesuatu yang canggih-canggih komitin. Pemahamannya nggak nutut gitu. Oh, walam yakhlu famutil kadaroja madmumun, itu dicacat. Madmum itu kan jelek, ndak boleh. Kalau kamu ya udahlah, ya tingkatannya di tingkat SD ya SD, tingkatannya S1 ya S1, tingkatannya di muqallid ya muqallid, suruh mau mujtahid. Ya bersyukurlah saya masuk 75 di UIN itu ada kelompok yang masih tidak boleh bermadzhab, itu tidak boleh taklid, itu tidak boleh taklid buta. Dia pun tidak taklid, bisa sholat dari mana? Ya kalau orang langsung bisa mustahid gimana? Ya itulah orang kadang ingin tampil beda. Orang harus paham Islam masuk Indonesia itu Islam Imam Syafi'i. Ya, semua kitab-kitab yang datang semuanya itu Imam Syafi'i. Ya makanya mayoritas Imam Syafi'i. Di Malaysia lebih tegas lagi mazhabnya Islam yang mazhab Syafi'i. Maka di sana keras terhadap mazhab model Imam Samudra itu. Di Indonesia masih agak longgar itu. Fanahu maka setunggu man bidhofa kelatihan sandingake ya ilahi ami. Maka kalau idhofa itu didasarkan lah, maka pada dasarnya dia itu orang goblok, ikut ngomong urusan hal yang canggih-canggih ya. Padahal dia itu orang yang ami, tidak bisa. Ya seperti maaf, ada orang saya ini menjelang Desember kok masih takut mana? Gimana Ustadz? Kita menjawab Natal gimana? Saya tidak jawab. Ini Umar bin Khattab itu masih kafir. Aku mesti ngono. Ini hadis riwayat. Tiap hari nyari Nabi untuk membunuhnya. Lalu Nabi tiap hari selalu mendoakan, ya Allah bukalah hati Umar. Masih kafir, ingin bunuh Nabi, kok didoakan? Satu, Taif, aku mesti gitu. Yang populer aja. Setelah Imam Sayyidina Utsman mencoba hijrah ke Habasyah tidak berhasil, 92 orang, Nabi kemudian orang Taif gitu loh, Muhammad kamu mau pindah ke Habasyah, ngapain? Pindah ke Taif, kami terima dengan baik. Nabi kan juga berpikirnya jernih, bener tak? Berangkat dengan Zaid. Ternyata di sana nampaknya sudah kong kali kong dengan orang Makkah, dicaci maki. Ya biasalah Anda orang rojulun, ya majnun, sahirun, kadzab kan gitu. Bahkan bolang dilempari batu sampai berdarah itu. Jibril datang kan gitu. Karena diberita Allah, Jibril kamu tolong Muhammad nih orang Taif ini sudah keterlaluan, melampaui batas, aku ridho kalau orang Taif dibinasakan. Apa jawab nih Muhammad? Hendaklah Jibril didoakan aja, Allahumma hadi qaumi wa innahum la ya'lam. Ya Allah berilah hidayah, mereka belum ngerti kalau saya Nabi. Wis kafir, dolim, melempari berdarah kok didoakan. Berarti kesimpulannya kamu simpulkan diri, ini sing kereng-kereng ndak boleh jawab Natal. Loh gimana ndak boleh? Oh Nabi memberi contoh sampai
Apalagi orang-orang non muslim Nasrani kan hidup berdampingan damai dengan kita seperti Nabi di Madinah, tidak melempar batu, tidak apa-apa ya, ya. Nabi juga mendoakan, memang isi doanya itu agar mereka dapat hidayah. Itulah maqasidul lafzi ala niyatil lafzi ya, lafaz itu ya yang itu betul hidayah yang penting itu kan supaya masuk Islam. Maqasidul lafzi ala niyatil, jadi maksud redaksi narasi itu tergantung orangnya, dan itulah yang diterangkan Kiai Wahid Hasyim ketika panitia 9 Pancasila itu pada Pak Agus Salim, pada Profesor Kamur Zakir sama Abi Kusno. Tidak paham, tetap dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 18 Agustus ketika mau diputuskan, Maramis kan tidak terima, loh itu menjadi negara Islam, diantar Maida kan begitu, menghadap Bung Hatta. Bung Hatta kalau tidak dibuang 7 kata kami tidak ikut Indonesia. Padahal di belakangnya kelima provinsi, NTT, Bali, Sulawesi Utara, Ambon sama Papua. Maka pagi itu mestinya jam 10 Bung Hatta langsung ngomong Pak Ketua PPKIR, Pak Dr. Rajiman Widyatiningrat, sudah ditunda setelah duhur jam 1. Gimana ini masih harus kita selesaikan panitia 9 tentang Pancasila. Pagi itu Bung Hatta tidak manggil Agus Salim, gegeran sing ngotot kan Agus Salim. Profesor Musakir juga tidak diundang, ya Abi Kusno, SI juga tidak diundang. Kok gegeran mana? Waktunya sudah mepet. Yang diundang Kiai Wahid Hasyim. Muhammadiyah diwakili Ki Bagus Etikusuma dengan Kasman. Terus Agus Salim diwakili Tengku Muhammad Hasan. Nah, ketika yang keputusan Kiai Wahid Hasyim udah dibuang aja. Buang. Rapat jam 1 Ketuhanan Yang Maha Esa. Setelah itu otomatis bertiga atau Pak Agus Salim, Profesor Al-Muzakir sama Abu Kusno kan menghadap, lu Bung Hatta kok dibuang? Saya kok enggak tahu. Ya biar Pak Wahid yang jawab. Pak Wahid jawabnya sederhana, loh Pak Agus Salim, beliau bertiga ini kalau syariat didulukan itu bertentangan dengan Quran. Quran turun di Makkah itu akidah, akhlak, syariat, hukum-hukum di Madinah. Oh gitu ya. Ya karena Pak Agus Salim tidak belajar agama secara komprehensif toh. Belajarnya hukum di Belanda. Karmu Musakir juga begitu. Bahwa belum memperjuangkan aspirasi agama, iya. Tapi pemahaman tentang agama kan tidak sepinter Wahid Hasyim, Bapak Gus Dur. Tidak sekomprehensif. Lah, tipe orang sekarang banyak yang seperti itu. Sok Islam tuh dia tidak paham Islam gitu loh. Masih paham kamu ngaji mau itu. Pagi masih tafsir, sini calon kiai ku sampean. Amin. Orang saya pengen tadi bikin negeri, pengen kiai, amplop agak aja khawatir, turah makan. Ya, saya pengen tadi bikin negeri Yusuf toh. Ya, muga-muga ini ndak hasil ya ikhtiar maneh. Jadi itu yang nggak paham. Saya kan penelitian karena disertasi saya tentang nanti. Jadi Bapak Gus Salim memperjuangkan aspirasi Islam itu iya, Pak Musakir iya, Abi Kusno iya, tapi pemahaman dia tentang Islam jauh dibanding Pak Wahid Hasyim. Dia orang pesantren, tahu gudiken. Gudik itu barokah. Dulu nggak ono pesan ndak gudiken. Dia ngerti, oh begini sampai ke Makkah. Nah ini kadang dianggap sama, ya enggak sama dong. Jauh Kiai Wahid Hasyim orang pesantren sampai ke Mekah. Enggak perlu ke Belanda, belajar agama kok Belanda kan enggak bisa. Orang Indonesia ke Belanda mesti hukum dokter. Jadi pengetahuan Islamnya tidak sekomprehensif Kiai Wahid Hasyim. Ya, akhirnya Pak Agus Salim, oh kalau begitu ya saya bisa nerima. Itu catatannya ada gitu. Yang ini enggak diterang nih kadang-kadang ya enggak jelek sebab orang-orang yang pola seperti ini kan banyak. Perjuangan Islam. Ya tapi cara memperjuangkannya kan tetap harus ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa fi kisati Musa wal Khidir, lah ini sudah biasa lah. Itu kan Nabi Musa itu terlalu syariat, fisiknya kuat, mengambil keputusan hanya dengan mata kepala, mata hatinya kurang tajam, makanya diperintah belajar kepada Nabi Khidir. Ditunjukkan Nabi Khidir kan diperintah Allah naik perahu ini dibolongi, kemudian ada anak laki-laki dibunuh, yang satunya tembok didirikan, padahal itu kampung yang medit, tidak ada satupun bisa membantu ngasih makan. Perahu Nabi Musa marah, sampean mungkar ya apa lo kan sudah perjanjian, minta maaf. Nah kalau tidak dilubangi gimana? Perahu itu untuk menghidupi 10 orang, yang 5 lumpuh di rumah, yang mengendalikan perahu di perahu yang itu, yang di laut itu hanya 5 orang itu yang sehat lahir batin, satu tok, sitok buta, sitok pincang, sitok wuto, sitok budak. Gimana? Padahal kalau tidak dilubangi, di depannya ada raja yang zalim, mesti dirampas. Makanya dilubangi supaya tidak dirampas. Rojo ini lewat ditembel mana. Itulah, itu sebenarnya pendidikan Allah itu mata kepala, mata hati lebih penting. Mengapa anak muda gulam dibunuh? Akhirnya diterangin sama Nabi Khidir dan Nabi Musa, ini anak kafir, anak satu-satunya. Lah bapak ibu sangat sayang, ini bapak ibu tidak akan kafir. Allah tidak suka, Allah memberikan bunuh Khidir dia. Kenapa? Allah punya skenario jauh lebih baik. Setelah dibunuh, suami istri itu hamil lagi. Dia punya anak perempuan, dari anak perempuan lahirnya Nabi Sam'un, penerus Nabi Musa. Coba. Jadi kalau tidak berhasil itu jangan putus asa. Allah punya skenario yang jauh lebih baik. Jangan mengambil keputusan itu semata-mata dengan mata kepala, mata hati. Itulah mata hati. Emosional quotient. Tembok yang ngono itu tidak saya didirikan. Padahal kalau eling-eling satu kampung satu pun yang membebaskan tidak ada. Nabi Musa man, gimana sampean kapian wong? Kalaupun sampean tek nih, padahal tembok itu tingginya 3 meter, 3 kilo, jauhnya 8 kilo, 10 kilo lah. Nangan kiwa Nabi Khidir. Khidir itu artinya hijau, makanya surga. Ya. Sing biru itu neraka. Bukan dilarang loh ya, karena kalam khobar, silahkan. Saya juga punya biru, tapi ya sekarang setelah ngerti ayat jarang-jarang dipakai. Kelambi biru digawe tinggi turung, sandal biru tinggi sandal tinta itu apa-apa. Ya, jelas subhanahu surul mujrimin yamin suruh. Jadi itu loh udah diteknin Nabi Musa itu ada masanya anak yatim loro sudah terima wasiat, nanti kalau dewasa itu diambil. Kalau ndak saya tegakkan lagi tembok itu 3 ributan uang kampung medit itu loh. Sebenarnya itu kan pelajaran bagi kita sekalian. Jadi kalau ngambil keputusan tidak hanya dengan mata kepala, mata, nah menajamkan hati itu yang penting akhirnya begitu. Nah itu kisah Nabi Musa itu sebenarnya juga begitu. Ya, Nabi Musa kan juga takok istikandani. Ini bagian yang gaib Nabi Khidir kan. Masya Allah. Ya. Ya. Hadza firagu bainik ini akhirnya sudah Nabi Musa sudah 3 kali sampean kurang sabar. Tapi inilah sama sudah belajar pada saya tentang indera keenam lah. Dan kita harus berpisah. Hadza firagu baini wa bainik itu dijelaskan mengapa. Inilah makanya orang harus di tingkat sudah S1, S2 itu setuju tidak setuju itu urusan kedua, yang penting alasannya, reasoningnya apa. Orang harus tingkat akademis, orang sudah well informed, well educated lah, orang sudah tercerahkan tuh urusan setuju tidak setuju itu urusan kedua, yang penting alasannya apa, hujahnya apa, itu penting ya. Nah habis kita akan masuk bab baru, bab ghadab sekarang. Kita Dzamil Ghadab, wallahu alam.